Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Menikahiku hanya untuk menjaga nama baik. Sejak sang istri meninggal dunia ketika melahirkan Vano, hari ini sang ibu membujuk agar mereka tetap tinggal di rumah. Namun Ardhiko menolak dengan alasan ingin hidup mandiri bersama Vano. Dan karena alasan itu Rini sering tinggal di apartemen Vano untuk mengurusi cucunya yang masih kecil waktu itu. Di saat sekarang Vano sudah mulai besar, Rini sudah jarang menginap karena harus menemani suaminya, Reno. Dan Ardhiko sudah bisa mengurus Vano sendiri. Setelah mengantar Vano ke depan gerbang sekolah TK-nya, Ardhiko pun melambaikan tangannya sambil tersenyum ke arah Vano, yang juga dibalas oleh Vano. Setelah itu dia memutar kemudi menuju apartemennya kembali. Sesampainya di apartemen, Ardhiko berjalan menuju dapur hendak mengambil air mineral dari dalam kulkas. Matanya tak sengaja melirik sebuah not yang ditempel di pintu kulkas. Aku pergi kuliah dulu, sarapan ada di atas meja, kalau kamu mau memakannya. Friska. Sayangnya aku tidak mau, ujar Ardhiko mengejek lalu membuang stick note tersebut ke dalam tong sampah di dapur. Setelah menyelesaikan jam kuliahnya hari ini, Friska langsung menuju Volabe Cafe. Di kafe tersebutlah dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama ini. Bagaimana kuliahnya hari ini, Fris? Tanya Rifan sang pemilik kafe kepada Friska. Seperti biasa, Kak. Nothing special, balas Friska sambil tersenyum. Mereka memang sangat dekat karena dulu pernah tinggal di panti asuhan yang sama sewaktu kecil. Friska yang saat itu berumur 5 tahun dan Rifan yang berumur 10 tahun. Mereka sangat dekat dan saling menyayangi satu sama lain. Namun Rifan kemudian diadopsi oleh sepasang suami istri yang kaya raya sehingga dia bisa hidup berkecukupan seperti saat ini. Bahkan kafe ini adalah salah satu cabang dari kafe keluarga angkatnya yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Meskipun begitu, Rifan tidak pernah melupakan Friska yang dulu juga bernasib sama dengannya waktu di panti asuhan. Bahkan dulu Rifan melarang Friska untuk bekerja dan menawarkan diri untuk membiayai seluruh kehidupan Friska. Karena dia merasa sudah cukup papan dan tidak ingin melihat Friska yang kelelahan. Tentu saja Friska menolak karena tidak ingin menjadi beban untuk orang lain. Dan dengan berat hati akhirnya Rifan mengizinkan dia bekerja di kafe miliknya. Dengan perlakuan yang berbeda dengan pegawai lain tentunya. Baiklah, lebih baik kamu makan terlebih dahulu, setelah itu baru bekerja, ujar Rifan lembut. Nanti saja kak, ada yang ingin aku bicarakan kepada kakak, ujar Friska beratap serius ke arah Rifan. Rifan mengerutkan keningnya mencoba menerka sesuatu seperti apa yang ingin disampaikan oleh Friska. Baiklah, kita duduk dulu di sana, ujar Rifan lalu mereka duduk di pojok dekat jendela, yang menghadap langsung ke jalan. Kamu mau berbicara apa, Tanya Rifan lembut. Friska tampak gugup dan ragu untuk menyampaikannya. Ia terlihat meremas kedua tangannya untuk mengurangi rasa gugupnya. Aku sudah apa? Tanya Rifan gemas dengan Friska yang membuat rasa penasarannya memuncak. Akhirnya dengan susah payah Friska pun berhasil mengucapkan kata-kata yang sejak tadi ingin disampaikannya. Aku sudah menikah, Kak. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Puff, Friska menatap heran ke arah Rifan yang menahan tawanya. Kamu tidak cocok menjadi pelawak, Friska. Ayolah, jangan bercanda, ujar Rifan tertawa keras bahkan sampai meneteskan air mata. Sementara Friska mengerucutkan bibirnya kesal. Ish, aku serius kak, ujar Friska kesal. Ingin rasanya dia mengatakan bahwa itu hanya sekedar bualan saja, namun kenyataan pahit tidak bisa dipungkiri. Rifan menghentikan tawanya sejenak,
lalu mencoba sedikit serius menatap ke arah Friska. "Kamu menikah dengan siapa?" Tanya Rifan sedikit serius karena takut membuat Friska kembali kesal. Padahal dalam hatinya dia tidak mempercayai Friska sama sekali. "Ardigo, namanya Ardigo. Aku hanya tahu itu," balas Friska acuh tak acuh karena sebenarnya dia terlalu malas untuk menyebut dan mengingat laki-laki tersebut. Rifan hanya menaikkan sebelah alisnya pertanda semakin bingung dengan ucapan Friska. Istri mana yang hanya mengetahui suaminya sebatas nama saja, nama pendek pula? Mengerti dengan kebingungan dan ketidakpercayaan Rifan, Friska pun mulai menceritakan kejadian kemarin secara detail. Dan respon pertama yang ditunjukkan Rifan adalah terpaku dan bibirnya terkatup rapat dengan sorot mata yang tak terbaca. Jantungnya bagaikan dicabut paksa dari tempatnya bertepatan dengan berakhirnya cerita dari Friska. Bagaimana tidak, rasa yang selama ini dipendamnya terhadap Friska harus dia hentikan mulai detik ini. Mungkin Friska hanya menganggapnya sebagai seorang kakak, namun Rifan tidak bisa memungkiri bahwa dia mencintai Friska. Ia tersadar dari lamunannya ketika lengannya ditepuk pelan oleh tangan mungil Friska. Dari raut wajah Friska dapat dia pastikan bahwa gadis itu sudah memanggilnya dari tadi. "Kakak, kenapa? Dari tadi aku panggil tapi tidak merespon," ujar Friska sedikit sebal. Rifan mencoba menunjukkan senyum hangatnya yang selama ini dia tujukan kepada Friska, meski terlihat sedikit kaku. "Hehe, maaf ya, aku hanya terkejut mendengar ceritamu. Ternyata sekarang adikku sudah menjadi istri orang. Aku tidak bisa lagi sering mengganggumu," ujar Rifan tertawa sumbang mencoba bersikap senormal mungkin. Ia bahkan melupakan penyebab pernikahan Friska yang dipaksa untuk menikah untuk menjaga nama baik seseorang yang kini berstatus sebagai suaminya tersebut. The point is, dia sudah menikah. Nikah. Satu kata yang mampu membuat nafas Rifan berhenti sejenak. Itu hanya status kak, aku tidak benar-benar menjadi istrinya. Dia menikahiku hanya untuk menjaga nama baik keluarga dan perusahaannya. Aku memberitahu kakak karena kakak adalah satu-satunya keluarga yang aku punya, ujar Friska. Dia memang sudah menganggap Rifan sebagai kakak, ayah, dan pelindung untuknya. "Lalu apa rencanamu selanjutnya? Dia terpaksa menikahimu. Aku takut dia akan menyakitimu. Kalau kamu tidak yakin dan merasa tertekan dengan semua ini, aku bisa menemui suamimu untuk meminta pembatalan pernikahan," tanya Rifan serius syarat akan kecemasan. Bagaimanapun, dia takut Friska mendapat perlakuan buruk dari suaminya itu, mengingat pernikahan mereka yang hanya pernikahan sandiwara. Rifan berharap Friska menyetujuinya, karena jujur saja dia tidak rela Friska dimiliki oleh orang lain. "Percuma kak, aku rasa dia tidak akan mau. Justru dengan pembatalan pernikahan, image-nya akan semakin buruk. Mungkin aku akan menjalani pernikahan ini dulu, setidaknya sampai isu buruk tentang dia mereda. Bagaimanapun aku harus bertanggung jawab karena telah mengacaukan pernikahannya," ujar Friska pelan. Rifan hanya terdiam mendengar penjelasan Friska. Jika ditanya siapa yang paling terluka di sini, maka dia akan menjawab dengan lantang bahwa dialah orangnya. Ia berniat menunggu Friska menyelesaikan kuliahnya lalu mengutarakan isi hatinya dan berharap Friska mau menjadi wanita satu-satunya di hidupnya, istrinya.
Namun sepertinya niat yang telah disusunnya rapi tersebut harus dia kubur dalam. Baiklah, kalau kamu butuh sesuatu jangan sungkan untuk menghubungiku. Aku akan selalu ada untukmu, ujar Rifan lembut sambil menggenggam tangan Friska di atas meja. Friska hanya mengangguk pelan sambil tersenyum, bersyukur karena dalam keadaan apapun Rifan selalu ada untuknya. Aku kerja dulu ya, Kak, ujar Friska yang dibalas anggukan pelan oleh Rifan. Sepeninggal Friska, Rifan memegangi dadanya yang terasa sesak sejak tadi. Terlepas dari rasa cinta yang memang mungkin tidak ada di antara Friska dan suaminya, tapi Rifan bukanlah pria brengsek yang berniat untuk menghancurkan pernikahan orang lain, sekalipun dia harus tersiksa. Namun rasa tidak rela tetap saja menggerogoti hatinya. Secepat inikah rasa ini harus berakhir? Gumam Rifan tersenyum getir. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore dan itu artinya sudah waktunya Friska untuk pulang. Setelah mengganti seragamnya dengan pakaian biasa, Friska pun menyambar tasnya dan bergegas untuk pulang. Mau pulang sekarang, Fris? Tanya Tasya, rekan kerja sekaligus sahabat Friska. Mereka kuliah di kampus yang sama dengan jurusan yang sama pula. Iya Sya, aku pulang duluan ya, balas Friska. Mau aku antar? Tawar Tasya. Tidak usah Sya, aku pulang sendiri saja, tolak Friska. Dia belum menceritakan tentang pernikahannya kepada Tasya, jadi dia tidak mau jika Tasya sampai tahu bahwa dia tidak lagi tinggal di apartemen lamanya. Baiklah, hati ya, ujar Tasya lalu melambaikan tangannya memperhatikan punggung Friska yang menghilang di balik pintu. Beruntunglah apartemen Ardigo tidak terlalu jauh dari kafe, hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit dengan berjalan kaki. Sesampainya di apartemen, Friska menemukan Ardigo dan Vano yang sedang menonton acara televisi. Keduanya kompak menoleh ketika mendengar pintu apartemen terbuka dan kembali kompak mengalihkan tatapannya ketika melihat Friska yang berdiri di dekat pintu masuk. Friska masuk dan langsung menuju kamarnya untuk membersihkan tubuhnya yang terasa lengket. Setelah mandi dan memakai pakaian rumahan, dia pun melangkah menuju dapur berniat membuat makan malam. Ketika sampai di dapur, dia menemukan makanan yang tadi pagi dimasaknya masih terletak utuh dan tak tersentuh. Apakah mereka tidak memakannya? Lalu mereka makan apa tadi pagi? Batin Friska bingung dan sedikit kecewa karena kerja kerasnya tadi pagi membuatkan sarapan tidak dihargai sama sekali. Tidak mau ambil pusing dengan itu semua, Friska pun mulai mengeluarkan bahan masakan dari dalam kulkas dan mulai memasaknya. Setelah selesai dan menyajikan makanan di atas meja, Friska pun melenggang menuju ruang tengah untuk mengajak Ardigo dan Vano makan malam karena sekarang jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Pak, saya bukan bapak kamu, sela Ardigo cepat tanpa mengalihkan tatapannya dari layar televisi. Om, kapan saya menikah dengan tante kamu, sela Ardigo lagi. Aduh, memangnya aku harus memanggilnya apa? Batin Friska bingung sekaligus kesal. Terserah bapak saja, aku tidak tahu harus memanggil apa. Aku hanya ingin mengajak bapak dan Vano untuk makan malam. Makanannya sudah aku siapkan, ujar Friska berusaha sesopan mungkin. Saya tidak mau, makan saja sendiri masakanmu itu. Soal makanan saya dan Vano, itu urusan saya, balas Ardigo datar. Loh Pak,
Kenapa begitu? Itu makanannya sudah aku masak banyak. Sayang kalau tidak dimakan, ujar Friska. Siapa suruh kamu memasak? Dengar ya, kita menikah hanya sebagai status. Jadi kamu tidak perlu melakukan tugas layaknya seorang istri. Lagi pula saya tidak tahu apa saja yang kamu masukkan ke dalam makanan itu, ucap Ardigo datar dan menatap remeh ke arah Friska. Astaga, aku tidak sejahat itu. Lagi pula aku juga akan memakannya, ujar Friska mulai kesal. Who knows, balas Ardigo mengedikkan bahu. Apa karena itu juga Bapak dan Vano tidak memakan nasi goreng yang tadi pagi aku buat? Tanya Friska. Iya, jadi berhenti sok bersikap seperti istri saya dengan memasak setiap saat, ujar Ardigo dingin dan menatap Friska tajam. Pak, dengar ya, aku tahu dan sangat tahu bahwa kita menikah hanya sebagai status dan untuk menjaga nama baikmu. Justru karena itu, aku tidak mau hanya menumpang tinggal dan makan di sini. Aku tidak minta kamu untuk menganggapku sebagai istri, karena aku sadar diri kalau aku tidak pantas untuk status itu. Setidaknya anggap saja aku sebagai pembantu di sini. Dengan begitu aku tidak perlu merasa berhutang kepadamu, ujar Friska berusaha setenang mungkin. Itu urusan kamu, balas Ardigo enteng sambil memainkan ponselnya untuk memesan makanan delivery order. Makanan cepat saji itu tidak baik untuk kesehatan. Apalagi untuk Vano yang masih kecil, ujar Friska tetap kekeh. Apa peduli kamu tentang kesehatan anak saya? Saya yang sudah mengurusnya selama 4 tahun, dan sekarang kamu baru sehari di sini sudah sok mengajari saya? Bentak Ardigo yang langsung membuat Friska menjengit kaget. Sabar Fris, sabar. Kamu sedang menumpang di apartemennya, jadi terima saja. Lagi pula itu juga anaknya, bukan anak kamu. Batin Friska menenangkan dirinya. Dia berusaha sekuat mungkin menekan rasa kesalnya dan memilih untuk diam. Iya, aku tidak tahu apapun tentang anakmu. Dan maaf sudah ikut campur, ujar Friska sesopan mungkin dan memilih berlalu ke dapur. Karena dia takut hilaf lalu mencakar wajah tampan suaminya tersebut. Sesampainya di dapur, Friska langsung duduk dan memakan makanannya dalam diam. Menghadapi mulut pedas Ardigo ternyata menguras banyak tenaga Friska. Buktinya makanan yang katanya untuk mereka bertiga itu kini habis tak bersisa. Meskipun tadi Friska sempat hendak menyerah karena terlalu kenyang, namun dia kembali menyemangati dirinya sendiri karena takut membuang makanan. Setelah selesai merapikan meja makan dan mencuci piring, Friska berjalan melewati ruang tengah menuju kamarnya. Ia melihat Ardigo dan Vano yang sedang makan sambil menonton TV. Sebegitu bencinya ya dia kepadaku, bahkan makan pun harus di sini. Aku sungguh menyesali perbuatanku kemarin. Andai saja aku tidak mengacaukan pernikahannya. Tuhan, aku mau segera bebas dari sini. Batin Friska sendu melihat keduanya. Sedangkan kedua lelaki beda generasi tersebut tidak menyadari kehadirannya melainkan sibuk makan sambil menonton acara kesukaan Vano di televisi. Keesokan harinya, Friska sudah siap untuk berangkat ke kampus. Dan sebelum itu, dia juga menyempatkan untuk membuat sarapan, meskipun dia sendiri tidak yakin Ardigo dan Vano akan memakan masakannya. Terserah mereka saja jika tidak mau memakannya, yang penting aku sudah membuatkannya.
Batin Friska lalu bergegas memakai sepatu dan berangkat ke kampus. Sementara itu Vano dan Ardigo keluar kamar dalam keadaan rapi. Ardigo dengan setelan jas yang membungkus tubuh atletisnya dan Vano dengan baju TK yang terlihat pas di tubuhnya. Sebenarnya Ardigo akan mulai bekerja lusa, namun karena ada beberapa urusan di kantor yang harus dia tangani langsung, jadi dia memutuskan untuk masuk kerja hari ini. Sesampainya di dapur mereka kembali menemukan makanan yang terlihat menggiurkan. "Pa, apakah Vano boleh memakannya? Kelihatannya enak," ujar Vano sambil ngedipkan matanya lucu. Walaupun masih berumur 4 tahun, namun Vano sudah sangat lancar berbicara dan tidak memiliki kesulitan seperti cadel atau yang lain. "Sayang, Papa kan sudah bilang kita tidak mengenal Tante Friska. Jadi kita tidak bisa mempercayainya begitu saja. Kalau Vano lapar kita bisa makan terlebih dahulu sebelum ke sekolah," bujuk Ardigo sambil mengelus surai hitam anaknya. "Tapi Vano ingin seperti Cecil, Pa," ujar Vano cemberut lalu menunduk yang mengundang kerutan samar di dahi Ardigo. "Vano kenapa? Cecil itu siapa?" tanya pria itu mulai jongkok untuk menyamakan tingginya dengan sang anak. "Cecil itu teman Vano. Dia selalu membawa bekal yang enak dan lucu ke sekolah. Cecil sering mengatakan kalau mamanya pintar memasak dan selalu membuatkan makanan yang enak untuk Cecil. Cecil juga selalu dijemput oleh mamanya," ujar Vano masih menunduk. Ucapan Vano tersebut sukses mencubit hati Ardigo. Dia mengangkat dagu Vano untuk menatap matanya. Ia seperti sedang berkaca dan melihat wajahnya sewaktu kecil setiap kali melihat Vano, karena memang Vano mewarisi 90% wajahnya. "Hei, sayang, Vano kan punya papa. Papa juga bisa membelikan makanan yang lucu dan enak untuk Vano. Bukankah selama ini Papa selalu mengirimkan makanan yang enak ke sekolah Vano? Dan Vano juga setiap hari dijemput oleh Pak Denny. Jadi Vano juga sama seperti Cecil," kata Ardigo mencoba membujuk Vano, meski dia tahu bukan makanan dan jemputanlah yang menjadi poin pentingnya. Vano memang selalu dijemput oleh Pak Denny, yang merupakan supir pribadi di rumah orang tua Ardigo. Jadi Vano akan pulang ke rumah oma dan opanya. Dan saat Ardigo pulang dari kantor, dia akan menjemput Vano di sana. Namun, jika Rini sedang tidak di rumah, Pak Denny akan langsung mengantar Vano ke kantornya. Beda Pa, Cecil selalu membawa bekal yang disiapkan sendiri oleh mamanya. Cecil juga selalu cerita tentang papa dan mamanya. Tapi Vano hanya bisa bercerita tentang papa. Teman yang lain juga sering menanyakan mama Vano, balas Vano dengan tatapan yang mampu membuat hati Ardigo terasa hancur. Bersambung.